Perkenalkan, saya Dr. Elza Wahyuni. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai perawatan kulit pada pasien dialisis. Kita mungkin sudah tidak asing dengan istilah dialisis atau yang lebih dikenal sebagai tindakan cuci darah. Dialisis ini adalah suatu proses pencucian darah untuk mengurangi kandungan zat-zat sisa dan beracun yang ada dalam darah menggunakan suatu mesin khusus. Dialisis dilakukan ketika ginjal tidak mampu menjalankan fungsinya secara normal, seperti misalnya pada kondisi gagal ginjal kronis. Namun, sayangnya, proses cuci darah pada beberapa pasien dapat menimbulkan efek samping yang tidak menyenangkan pada kulit mereka, seperti yang pertama, pruritus atau gatal. Gatal merupakan keluhan yang terjadi pada sebagian besar pasien dialisis. Sebanyak 66% pasien mengalami gatal, dan 8% lainnya bahkan mengeluhkan gatal yang sangat berat. Gatal dapat muncul akibat tingginya kadar fosfor yang tidak efektif dihilangkan melalui dialisis. Selain itu, gatal bisa juga terjadi karena alergi pada komponen bahan dialisis. Yang kedua, serosis atau kulit kering. Kulit kering dan kasar merupakan kondisi umum yang terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir atau end-stage renal disease. Hal ini terjadi karena gagal ginjal dapat menyebabkan kelenjar keringat dan kelenjar minyak pada kulit mengalami atrofi atau mengecil, sehingga menyebabkan kulit pasien kering. Kulit kering inilah kemudian yang akan memicu mudahnya terjadinya infeksi dan melambatnya penyembuhan luka di kulit. Yang ketiga, hiperpigmentasi atau kulit menjadi lebih gelap pada pasien yang telah menjalani dialisis dalam waktu yang lama. 50% diantaranya mengeluhkan terjadi hiperpigmentasi. Fungsi ginjal yang menurun menyebabkan pigmen-pigmen yang berperan untuk kulit tampak lebih gelap, seperti urokrom, karotenoid, dan hormon stimulasi melanosit yang menjadi menumpuk di dalam tubuh sehingga warna kulit akan cenderung abu-abu dan metalik. Untuk menangani kondisi ini, akan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, gatal disebabkan karena tingginya fosfor dalam tubuh dapat kita cegah dengan menjaga asupan fosfor dari makanan. Jaga agar kadar fosfor 5,5 atau kurang dan tetap rutin melakukan dialisis. Apabila ditemukan alergi, yakni ketika gatal muncul saat dimulainya proses dialisis, maka dapat berkonsultasi dengan dokter untuk diberikan obat antihistamin dan evaluasi penyebab alergi. Selain itu, pemberian krim yang mengandung capsaicin atau lanolin juga dianjurkan untuk meredakan gatal. Yang kedua, untuk mencegah dan menangani kulit kering, sebaiknya hindari mandi dan berendam dengan air hangat dalam waktu yang lama. Gunakan sabun yang memiliki kandungan alami tanpa parfum dan bahan kimia iritatif. Sabun dengan kandungan pelembab untuk kulit sensitif dapat menjadi pilihan yang baik. Gunakan pelembab atau moisturizer baik dalam bentuk gel dengan kandungan air yang tinggi, lotion atau krim setelah mandi pada saat kulit masih setengah kering. Hindari krim atau lotion dengan kandungan alkohol. Yang ketiga, kulit yang gelap atau hiperpigmentasi akibat tertahannya pigmen urokrom di kulit dapat diatasi dengan tetap melakukan dialisis yang adekuat atau cukup agar zat sisa ini dapat dikeluarkan dari tubuh. Keluhan kulit pada pasien dialisis dapat menjadi salah satu masalah kesehatan yang mengganggu kesejahteraan pasien. Apabila setelah dilakukan tindakan pencegahan dan perawatan rutin tidak terjadi perbaikan atau keluhan memberat serta muncul luka atau tanda infeksi pada kulit seperti kemerahan, nyeri, dan hangat, maka segeralah berkonsultasi ke dokter. Demikianlah pembahasan mengenai perawatan kulit pada pasien dialisis. Sampai jumpa pada pembahasan topik selanjutnya. Saya Dr. Elza Wahyuni, salam sehat.